Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, pada sore hari ini di Persekutuan Pemuda Kristen Online, kami membutuhkan Roh Kudus-Mu untuk hadir di tengah pertemuan kami, walaupun lewat media Zoom online ini. Kami percaya Tuhan Yesus ada dan memberkati kami semua. Dan biarlah firman Tuhan sebentar yang akan disampaikan, kami dapat mengerti dan tahu apa maksud Tuhan dalam kehidupan kami. Kami serahkan acara ini dari awal, pertengahan, sampai akhir. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Terima kasih kepada Pak Pendeta Sakul yang telah membawakan dalam doa. Maaf. Selanjutnya, saya akan memperkenalkan pembicara kita pada sore hari ini. Ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Untuk itu, agar kita semua mengetahui pembicara kita ini siapa, saya akan memperkenalkannya secara singkat. Jadi nama pembicara kita pada sore hari ini adalah Pendeta Jima Alian Sakul, lahir di Bandung tanggal 2 Januari tahun 1979, memiliki istri yang bernama Dr. Herlina Marcita yang sekarang sebagai staf medis di Rumah Sakit Advent Bandung, dan dikaruniai seorang putri yang bernama Stefania Atira Hadasa Sakul yang saat ini berumur 4 tahun. Pendidikan beliau mengambil D3 Ekonomi di Universitas Kerabat dan melanjutkan S1 Fakultas Filsafat jurusan Teologi tahun 2004 di Perguruan Tinggi Advent Surya Nusantara Pematang Siantar, dan saat ini sedang mengambil S2 MPhil di Universitas Advent Indonesia. Dan pelayanan beliau pada tahun 2004 melayani di Sumatera Utara Gereja Masehi Advent Hari ke-7 Martapura Medan. Pada tahun 2006 melayani di JLC Gemak MT Karmel Jakarta. Lalu pada tahun 2011 melayani di Conference Jawa Barat di Gereja Masehi Advent Hari ke-7 Goshen Jatinangor. Lalu pada tahun 2015 melayani di Gereja Masehi Advent Hari ke-7 Jemaat Ebenezer Bandung, dan tahun 2019 sampai sekarang melayani di Jemaat Kristus Kanya'ah. Sekian perkenalan singkat yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Jimmy Sakul. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, Shalom, salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih banyak buat moderator Benedik Jonathan yang sudah mengundang kami secara pribadi di online kumpulan pemuda Kristen online ya. Saya baru sekali ini diundang walaupun lewat Zoom, dan saya melihat cukup banyak. Terima kasih juga kata-kata sambutan yang sudah disampaikan, dan tentunya kami sangat terberkati dengan diundang. Kami boleh menjadi pembicara di kumpulan pemuda Kristen online ya. Ini se-Jawa Barat ya, Bro Benedik ya. Dan saya memang merasa muda kembali ini karena saya lihat orang-orang muda semua. Baik, sebelum saya akan mau sampaikan, izinkan saya untuk bisa share screen untuk materi kita pada sore hari ini. Oke, sebentar ya. Baik, sudah terlihatkah, Bro Moderator, Bro Benedik? Sudah Pak Pen. Oke, baik. Terima kasih. Pada sore hari ini saya diberikan tema Endless Love. Ini menarik ini temanya. Artinya ini cinta yang nggak ada matinya, cinta yang nggak ada ujungnya. Wah, ini memang pas banget. Ini memang besok udah tanggal bulan Maret ya. Sekarang udah masih bulan Februari. Jadi mungkin masih seger-segernya kalau Februari ini ada agak identik dengan Valentine Days. Betul ya? Jadi memang bisa dibilang ini bulannya kasih sayang. Nah, jadi saya mencoba untuk melukiskan cinta yang seperti apakah itu.
yang bisa dimiliki khususnya anak-anak muda, ya. Cinta kepada sesama, cinta kepada Tuhan, apakah ada banyak macam cinta. Nah, saya ingin masuk ke cerita tentang Valentine Days, ya. Mungkin banyak orang yang belum tahu. Sekarang udah zamannya Mbah Google, mungkin Anda udah tinggal search di Google seperti apa sih ini awalnya sampai ada ini Valentine Days, ya. Saya ingin menceritakan kembali. Cuman memang banyak versi. Banyak versi yang mengkisahkan munculnya ini Valentine Days, hari kasih sayang ini. Nah, saya pakai versi dari Romawi, ya. Saya ingin kisahkan secara ringkas saja. Jadi, pada satu ketika, pada zaman Kaisar Claudius, nah ini Kaisar Claudius ini, ya, hiduplah seorang pendeta yang suka mengawinkan pasangan. Wah, keren banget, pendetanya hobi banget ngawinin orang. Nah, pasangan yang memang benar-benar mau menikah. Entah apa yang terjadi, pendeta ini karena saking suka ngawinin orang, terkenal ya. Oh, ini pendeta yang suka ngawinin orang nih. Jadi udah langsung identik mukanya nih. Nah, ini terkenal khususnya di kalangan orang-orang muda. Nah, setiap pasangan yang hendak mau menikah selalu datanya ke pendeta ini untuk konsultasi. Dan pasti pendeta katakan, ayo langsung nikah aja. Nah, ini dia, pendeta ini rupanya disukai oleh anak-anak muda nih. Tapi satu ketika datanglah surat perintah dari Kaisar Claudius mengeluarkan perintahnya ini resmi. Perintah ini resmi menyatakan bahwa tidak ada seorang pun atau anak muda pun yang boleh menikah. Kenapa? Bingung ya, kok nggak boleh menikah nih? Ternyata pada waktu itu, di zamannya Kaisar Claudius itu, semua orang anak-anak muda, baik pria maupun wanita, diwajibkan untuk memanggul senjata atau istilahnya sekarang wajib militer. Maka timbullah kegusaran dari tiap-tiap hati anak-anak muda pada waktu itu. Dan saudara tahu, anak-anak muda, ya adik-adik, orang yang paling menentang perintah tersebut ternyata adalah pendeta yang sama itu yang sering menikahkan orang. Dan pendeta tersebut tetap saja menikahkan atau mengawinkan banyak pasangan pada wajib militer pada waktu itu. Dan adik tahu, nama pendeta itu ternyata namanya adalah pendeta Valentine. Wah. Nah, rupanya ultah pendeta Valentine ini diketahui oleh Kaisar. Ya, diketahui oleh Kaisar. Dan pendeta Valentine ini akhirnya ditangkap, lalu dimasukkan ke dalam penjara. Nah, sekali lagi, penduduk kota Roma ini gempar dengan dipenjarakannya pendeta Valentine ini. Mereka protes kepada Kaisar. Apalagi mereka tahu pendeta Valentine ini akan dihukum mati dengan cara digantung. Saya bingung, pada zaman dulu kok bisa ya gara-gara ngawinin pendetanya mau digantung. Tapi itulah mungkin peraturan zamannya si Kaisar Claudius ini. Jadi tidak seorang pun diizinkan untuk menjenguk pendeta Valentine ini di penjara. Kenapa? Karena pendeta ini dijaga dengan sangat ketat oleh tentara Roma. Tapi ada kisah yang menarik di balik peristiwa ini. Ada seorang anak kepala penjara, ya, anak kepala penjara yang manis, ya. Dia sangat prihatin dengan nasib pendeta Valentine ini ternyata. Dan ia memilih untuk meminta izin kepada bapaknya untuk menjenguk setiap hari kepada pendeta Valentine. Lucunya diizinkan sama bapaknya. Dan gadis ini menghibur pendeta Valentine setiap hari dengan datang ke selnya. Dan sudah tahu, kakak-kakak semua, adik-adik tahu, pendeta tersebut merasa senang dengan adanya sahabat. Lalu pendeta Valentine sering menceritakan isi hatinya kepada gadis tersebut. Dan akhirnya tali persahabatan pun terjadi di antara mereka. Sementara di luar sana banyak simpatisan dari pendeta Valentine yang tidak setuju pendeta tersebut akan dihukum mati. Dan akhirnya
Pada waktu tiba hari penghukuman itu, pendeta tersebut memberikan ada sepucuk surat kecil kepada gadis tersebut itu dengan mengucapkan terima kasih atas persahabatan yang dibina, dan dalam tulisannya itu ditulis dengan tulisan Love Your Valentine. Pada waktu itu, orang melihat wajah pendeta tersebut, semuanya histeris. Lalu pendeta Valentine mengucapkan sebuah cinta yang akan merubah segalanya. Dia katakan apa? Cinta itu lebih kuat dari segalanya. Perkataan pendeta Valentine ini menggemparkan. Dan pada saat itu, di saat kematiannya, orang-orang melemparkan bunga mawar pink sebagai tanda simpati mereka kepada pendeta Valentine. Dan adik-adik tahu, hari itu ternyata jatuh pada tanggal 14 Februari. Itu sebabnya hari ini dirayakanlah 14 Februari sebagai hari Valentine Days. Nah, memang semua orang menangisi pejuang cinta mereka. Pendeta Valentine yang memperjuangkan cinta di antara orang muda ini telah menitipkan sebuah pesan cinta kepada semua orang di dunia. Sejak saat itu, mereka memperingati hari kematian pendeta Valentine sebagai hari kasih sayang. Tetapi ini dia, sayangnya banyak orang yang menyalahartikan arti kata Your Valentine, diganti dengan making love. Nah, ini ngeri banget. Bahkan kata making love ini menjadi trendy dalam memperingati hari kasih sayang sedunia. Ini saya cek nih Mbah Google. Ini cukup miris. Ya, lihat ini. Tagnya di situ 14 Februari 2018, berarti 2 tahun yang lalu. Saat pelajar SMA rayakan hari spesial dengan tanda kutip check-in di hotel. Wah, keren banget ini Valentine-nya ya. Dikasih bunga-bunga, wah keren banget ya. Nah, adik-adik, mungkin saya mau bertanya, apakah cinta yang dinamakan di Valentine itu, apakah itu benar-benar cinta? Sekarang kakak-kakak atau adik-adik lihat ya situasi dan kondisi sekarang ini. Pacarannya anak SD. Ah, ini dia. Gimana pacarannya anak SD sekarang? Ah, ini dia. Ini pacarannya anak SD sekarang. Wah, ngeri banget ya, udah pakai dengan motor. Wah, ini merah putih loh, ini celana merah putih. Cara pacarannya seperti ini. Lalu gimana cara mereka post di Instagram ya? Ini lihat nih, ini cara post mereka. Ulang tahun pernikahan yang ke-11 bulan dirayain. Ini dia ngerinya ya. Happy anniversary yo papi. Wah, ini pacaran anak SD sekarang udah panggil mami papi. Happy anniversary yo papi yang ke-11 moons. Wah, keren banget. Dengan jangan berubah yo, tetap papi yang mami kenal. Moga baik hubungan kita, tetap bertahan sampai maut memisahkan. Love you papi. Anak SD. Wah, keren ya. Stay with me. Waduh, gagal mancung. Ini gaya postnya anak pacaran anak SD zaman now. Ini lagi nih. Kamu jangan berubah ya, jangan sia-siakan aku, jangan kecewakan aku, jangan buat aku batin terus. Jangan marah-marah, jangan genit, jangan egois. Ini kata-kata yang dibuat oleh anak-anak SD. Nah, ini lebih parah lagi. Senakal-nakalnya gue nggak akan bilang kamu teriak sebelum semua berteriak sah. Nah, ini keren juga nih. Pagi, camkan. Wah, keren. Ini anak-anak zaman SD. Nah, ini juga nih. Kemarin kami ciuman. Saya takut kalau saya jadi ini sering kepotong hamil. Apa benar ciuman bisa hamil? Mohon infonya. Dikasih tanda love ini. Masih SD. Keren ya. Nah, sekarang kita bahas apa itu cinta. Apakah ini cinta ketika kita bertemu dengan wanita cantik? Ini pria-pria siapa yang nggak kenali wanita ini ya? Apakah telapak Anda ini berkeringat, hati Anda deg-degan, deg-deg, serta suara kita itu terbata-bata seperti nyangkut di tenggorokan? Apakah itu cinta? Itu bukan cinta, tapi itu suka.
Itu bukan cinta, tapi itu suka. Selanjutnya, apakah ini cinta ketika tangan Anda dengan tangan dia itu nggak mau berhenti pegangan, pegang terus. Apakah ini cinta? Ini bukan cinta, tapi itu namanya birahi. Itu bukan cinta, tapi birahi kan anak pegang terus ya, nafsu katanya. Megangnya pun sampai udah teriak nih cowoknya. Nah, apakah ini cinta juga? Ketika Anda bangga dan selalu ingin memperkenalkannya kepada semua orang, ini cewek gue nih. Mirip nggak cewek gue kayak artis FTV lagi viral nih, Gabriela Larasati. Ini pengen dikenalin ke semua orang nih, pacar gue nih. Apakah itu cinta? Itu bukan cinta, tapi lo sedang mujur. Lu lagi mujur, lu dapat cewek cakep kayak dia. Nah sekarang, apakah ini cinta ketika Anda atau Anda ini menginginkannya karena Anda tahu bahwa dia sedang di samping Anda? Anda ingin menginginkannya karena dia tahu ada di samping lu terus. Apakah itu cinta? Itu bukan cinta, tapi itu kesepian namanya. Selanjutnya, apakah ini cinta? Ya. Ketika Anda masih bersama dia karena semua orang menginginkannya. Anda ingin bersama dengan dia terus karena Anda ingin terus sama dia. Itu bukan cinta, tapi itu namanya kesetiaan. Ya. Lalu selanjutnya, apakah ini cinta? Ketika Anda menerima pernyataan cintanya karena Anda tahu Anda tidak mau menyakiti hatinya. Anda terima cintanya karena engkau nggak mau nyakitin hatinya. Nggak mau dia nangis. Apakah itu cinta? Itu bukan cinta, tapi rasa kasihan. Lalu apakah ini cinta? Ketika Anda bersedia untuk memberikan semua yang dia suka untuk dia. Engkau kasih apa yang dia mau. Apakah itu cinta? Itu bukan cinta, tapi itu kemurahan hati. Nah, apakah ini cinta? Ketika Anda cemburu, dia berbicara dengan wanita atau pria lain. Ketika dia sedang ngobrol dengan orang lain, entah dengan lawan jenisnya, ada cemburu. Apakah itu namanya cinta? Itu bukan cinta, tapi itu takut kehilangan. Lalu apakah ini cinta ketika Anda mengatakan kepadanya dia adalah satu-satunya hal yang Anda pikirkan, sampai Anda bilang, dulu cita-cita gue jadi pengen dokter, tapi setelah ketemu elu, cita-cita gue berubah, jadi pengen membahagiakan elu. Nah, apakah ini cinta? Ini bukan cinta, ini namanya apa? Gombal. Tapi inilah yang namanya cinta. Ya. Cinta itu, apakah Anda masih bersamanya karena campuran dari rasa nyeri dan kegembiraan yang tidak dapat digambarkan dengan kata-kata? Ya. Anda bersamanya dengan dia terus, walaupun di dalam keadaan bersedih, walaupun dia dalam keadaan susah, nggak bisa digambarkan dengan kata-kata. Tapi Anda bersamanya dengan dia terus. Itulah namanya cinta. Lalu, inilah cinta itu. Ketika Anda masih menerima kesalahannya. Karena hal itu bagian mungkin dari kepribadiannya. Dia sering nyakitin hati lu. Tapi apapun yang dia buat, kamu masih menerima kesalahan dia. Itulah namanya cinta. Selanjutnya, inilah cinta. Ketika kita masih tertarik kepada orang lain, tapi Anda tetap ingin bersama dengan dia terus. Mungkin ada banyak orang yang suka samamu, tapi hatimu masih berpaut kepada dia. Itulah cinta. Lalu inilah cinta itu. Anda rela memberikan hatimu, kehidupanmu, bahkan kematianmu. Dia rela buatmu. Itulah
namanya cinta. Lalu inilah cinta itu. Ya. Apakah hati Anda tercabik ketika pasanganmu, pacarmu sedang sedih? Jadi sama-sama sedih nih. Itulah cinta, bila mana hati Anda tercabik, Anda pun juga sedih. Itulah namanya cinta. Lalu inilah cinta itu. Ketika kamu menangis untuk kepedihannya, walaupun dia tegar. Ketika dia punya masalah, pasangan punya masalah, kepedihan yang cukup mendalam, tetapi dia tegar. Itulah cinta. Lalu, inilah cinta. Ketika engkau ikut terluka bila dia sedang sakit. Ini gambar pria nangis. Enggak selamanya pria itu enggak menangis. Pria juga suka menangis. Ya. Apakah ketika dia menangis, Anda pun menangis? Ketika Anda terluka, kita pun terluka. Itulah namanya cinta. Lalu inilah cinta. Ketika Anda ingin selalu menyentuhnya, ingin memeluknya, karena Anda sayang kepadanya. Itulah namanya cinta. Dan inilah cinta. Ketika matanya melihat hati Anda, yang sesungguhnya, dan menyentuh jiwa, secara dalam sekali, sampai terasa nyeri. Anda melihat matanya, melihat hatinya, sampai menyentuh jiwa. Bahwa dia benar-benar sayang sama saya. Sampai menyentuh dalam hati. Itulah namanya cinta. Saya ingin mengakhiri dengan memberikan di ayat kitab suci dalam 1 Korintus pasal yang ke-13 ayat 4 sampai yang ke-7. Saya bisa umpamakan kasih itu sebagai cinta. Coba Anda ganti kasih itu dengan cinta. Cinta itu sabar. Cinta itu sabar. Cinta itu murah hati. Cinta itu tidak cemburu. Cinta itu dia tidak memegahkan diri. Dan cinta itu tidak sombong. Ayat yang kelima, ia tidak melakukan yang tidak sopan. Cinta itu tidak sopan. Dia sopan. Cinta itu tidak mencari keuntungan. Cinta itu tidak marah-marah. Bukan pemarah. Dan cinta itu tidak menyimpan kesalahan orang lain. 6. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Cinta itu menutupi segala sesuatu. Cinta itu percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, dan dia sabar menanggung segala sesuatu. Itulah yang namanya cinta. Adik-adik, saya ingin menutupi sebuah kisah yang terjadi ketika ada sepasang kekasih yang sangat saling mencintai. Seorang wanita ini, dia mempunyai rambut yang amat panjang. Ya, hitam, indah. Ya, mungkin kalau ada iklan Sunsilk seperti Sunsilk ya. Panjang, indah, terurai. Lalu sang pria, dia punya kelebihan. Sang pria bisa memainkan biola dengan sentuhan lagu-lagu yang amat merdu. Jadi si wanita ini tertarik dan cinta bukan hanya kepribadiannya pria ini, bukan hanya juga pria ini bisa memainkan biola, tetapi pria ini baik hati. Dan pria ini juga mencintai si wanita bukan hanya karena rambutnya yang panjang hitam, tetapi kepribadian wanita ini yang baik hati. Dan mereka saling mengasihi satu dengan yang lain. Suatu ketika tibalah pada hari
waktu kedua-duanya ingin merayakan hari jadian mereka. Lalu sang wanita berpikir, apa yang saya mau berikan hadiah yang terbaik buat pasangan saya? Sebaliknya, si pria pun begini, saya ingin memberikan yang terbaik buat pasangan saya, pacar saya. Akhirnya mereka punya satu ide. Singkat cerita, mereka bertemu. Singkat cerita, mereka bertemu ketika hari anniversary jadian mereka. Mereka janjian di suatu tempat. Ketika mereka bertemu, si pria kaget. Kenapa dia kaget? Karena dia menemukan gadisnya yang dia harap rambutnya terurai, kok ditutupi dengan kain. Lalu dia coba buka ini rambutnya. Penutup kepalanya. Ketika dibuka, ternyata kepala wanita tersebut sudah tidak ada rambut lagi, sudah botak. Kaget ini pria, loh. Padahal hadiah yang dia ingin berikan kepada wanita tersebut adalah jepitan rambut yang bertahtakan emas dan berlian. Tapi tidak ada gunanya ini. Hadiah yang mau diberikan. Sebaliknya ternyata si wanita itu pun datang, dia membeli sebuah bungkusan biola yang terbuat dari beludur yang sangat indah yang dia mau berikan kepada sang pria. Tetapi pria ini datang nggak bawa biolanya. Ternyata biolanya dia jual untuk membeli jepitan rambut yang bertahtakan emas. Ketika mereka dua-dua bertemu, mereka menangis karena hadiahnya tidak ada gunanya satu dengan yang lain. Tetapi kisah ini berlanjut ketika sang pria ini menangis dan dia melihat bagaimana wanita ini berkorban. Dia rela mencukur rambutnya. Dia jual itu ke tukang untuk bikin rambut palsu supaya mendapatkan uang untuk membeli bungkusan biola. Dan pria itu juga dia melihat wanita ini sungguh luar biasa. Dia jual biolanya untuk membeli pita rambut tersebut. Cinta mereka kuat karena mereka juga saling mengorbankan satu dengan lainnya. Kisah ini menginspirasi ketika Yesus mengasihi anak-anaknya. Yohanes 3:16. Begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ia mengorbankan anaknya Yesus sendiri, mati bagi kita, untuk menerima kasih-Nya. Menjadi pertanyaan, sudahkah kita mengorbankan diri kita di atas segala-galanya untuk mencintai Yesus? Kadang-kadang kita tidak mau mengorbankan diri kita hanya untuk mencintai Yesus. Sore hari ini saya mengajak kepada adik-adik semua. Mari kita mencintai Yesus dengan sepenuh hati. Cinta yang tulus, cinta yang sungguh-sungguh, cinta yang mau berkorban. Itulah yang diminta oleh Tuhan. Kiranya sore hari ini kita semakin cinta Yesus dan menghargai Yesus yang sudah mati untuk kita. Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih kepada Pak Pendeta Sakul yang telah membawakan firman Tuhan yang sangat bermanfaat buat kami dan menjadi sebagai wejangan juga buat kami sebagai orang muda. Untuk menutup acara ibadah kita sama-sama bernyanyi dan saya akan share lagunya.